Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pitrawati selaku pembimbing proposal. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mega Novianti, NPM 192320060, jurusan Komputer Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Informasi Persediaan Kaca pada Toko Cemerlang Gelas. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Dilihat pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi, terutama di Indonesia, semakin berkembang. Menurut Firmansyah tahun 2011, saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Toko Cemerlang Gelas adalah salah satu toko yang menjual berbagai jenis kaca, berlokasi di Jalan Pulau Morotai nomor 45, Jagabaya 3, Bandar Lampung. Di dalam pengolahan persediaan kaca pada toko Cemerlang Gelas yang belum terkomputerisasi dalam proses penyampaian informasi dan pengolahan persediaan kaca yang dibutuhkan oleh pemilik toko. Sering terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian sehingga masalah itu dapat menghambat aktivitas pertokoan, terlebih lagi sampai menimbulkan kerugian bagi toko Cemerlang Gelas. Berdasarkan permasalahan itu, diperlukan sistem perusahaan yang sudah terkomputerisasi yang dapat membantu dan mengefektifkan kinerja dari bagian gudang untuk menyetok barang dagang serta memudahkan penyimpanan dokumen-dokumen ke dalam suatu database. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada belum adanya sistem untuk membantu dalam mengatasi masalah persediaan kaca yang mau masuk maupun keluar. Di sini ada batasan masalah, yaitu penelitian ini hanya membahas tentang sistem informasi persediaan kaca di toko Cemerlang Gelas. Keempat, ada tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang relevan. Yang keenam, ada metode penelitian. Objek penelitian adalah toko Cemerlang Gelas dan pengumpulan data yaitu melalui observasi dan metode wawancara, serta metode studi literatur. Untuk metode pengembangan sistem, ini terdiri dari data collection, sistem analis, planning, layout design, development, testing, implementation. Bab 2, landasan teori. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Elemen sistem terdiri dari masukan atau input sistem, kedua ada keluaran atau output, ketiga ada batasan atau boundary system, keempat ada umpan balik, kelima ada lingkungan. Klasifikasi sistem yaitu terdiri dari sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan manusia, ketiga ada sistem determinasi dan sistem probabilistik, keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Pengertian informasi yaitu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Kualitas informasi yaitu terdiri dari satu, relevansi informasi, kedua, kelengkapan dan keluasan informasi, yang ketiga ada kebenaran informasi atau fakta, yang keempat ada terukur informasi, kelima ada keakuratan kecermatan, keenam ada kejelasan informasi, ketujuh ada keluasan informasi yang baik, ke-8 ada informasi yang baik. Karakteristik informasi terdiri dari satu, kepadatan informasi, kedua, luas informasi, ketiga ada frekuensi informasi, keempat akses informasi, kelima waktu informasi, keenam sumber informasi, dan tujuan persediaan yaitu untuk mengembangkan sistem informasi penjualan produk komputer berbasis web yang mampu memperluas daerah pemasaran, dapat menjadi salah satu media promosi yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Manfaat persediaan dalam dunia usaha. Satu, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan kedatangan barang. Kedua, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya cacat pada barang.
Ketiga, untuk mengoptimalkan penggunaan mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Alat perancangan sistem terdiri dari use case diagram dan class diagram. Juga ada activity diagram. Untuk basis data aplikasi, saya menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. Juga saya menggunakan XAMPP. XAMPP merupakan tool paket perangkat lunak yang menggabungkan Apache, PHP, dan MySQL dan satu paket aplikasi. Berikut adalah kerangka pemikiran. Terdiri problem, approach, development, implementation, dan result. Yang ke bab 3 yaitu analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan merupakan proses untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. 2. Analisa kehandalan berdasarkan penelitian dilakukan untuk proses penginputan dan pengolahan data. Ketiga, analisa dokumen. Dokumen yang digunakan pada sistem ini adalah nota kaca dan laporan persediaan kaca. Keempat, analisa laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi adalah laporan yang sudah dicetak. Kelima, analisa teknologi. Teknologi yang digunakan sistem informasi ini adalah mengoperasikan sistem dengan cara login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Dan ini kebutuhan perangkat keras yaitu dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse, dan printer. Ketujuh, ada kebutuhan perangkat lunak terdiri sistem operasi, web server, database server, web browser, dan edit. Berikut adalah rancangan use class diagram. Ini adalah rancangan use case. Ini adalah rancangan activity diagram. Sini ada perancangan form input, yaitu untuk menu login, ini kita harus memasukkan username dan password yang sudah ditentukan. Yang kedua, di sini ada perancangan input form. Menu utama ini terdiri dari menu-menu yang ingin kita tuju di samping ini. Terus yang ketiga, di sini ada perancangan input form data barang. Ini terdiri dari kode barang, nama barang, harga satuan, ukuran satuan, dan stok. Keempat, ada perancangan input form data supplier, terdiri dari kode supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Kelima, ada input form data perusahaan, terdiri dari nama perusahaan, nomor telepon, alamat. Keenam, ada perancangan input form barang masuk, terdiri dari nomor masuk, tanggal, kode barang, nama barang, stok, quantity, dan kode supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Ini ada rancangan output form barang keluar, terdiri dari nomor, tanggal, kode barang, nama barang, harga, quantity, total. Sini ada perancangan output form laporan pembelian, terdiri dari tanggal, supplier, barang, harga per keping, quantity, dan total. Sini ada form laporan supplier, terdiri dari nomor, nama perusahaan, alamat, kontak person, dan nomor telepon. Sini ada rancangan pekodean, terdiri dari tabel barang. Kode barang terdiri dari 5 digit. Yang kedua ada tabel supplier. Kode supplier terdiri dari 5 digit. Yang ketiga ada tabel barang masuk terdiri dari 5 digit. Ini contohnya, contoh M0001 masuk dengan nomor urut ke-1. Keenam ada tabel barang keluar, yaitu nomor masuk terdiri dari 5 digit. Digit pertama sampai dengan keempat merupakan keterangan keluar. Digit kelima merupakan keterangan nomor urut barang keluar. Contohnya K0001 keluar dengan nomor urut ke-1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.